Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Ini adalah gambar struktur dari masing-masing sel. Yang A ini adalah struktur dari sel hewan, yang B adalah struktur sel tumbuhan, yang C ini adalah struktur dari bakteria. Nah, A dan B merupakan contoh dari sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti sel. Sedangkan C ini adalah contoh gambar dari sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel sehingga materi genetiknya tersebar ke sitoplasma. Nah, dari ketiga sel ini dapat kita lihat kalau ketiganya itu sama-sama memiliki pertama membran sel yang ditunjuk oleh panah warna merah. Kemudian yang kedua punya sitoplasma atau cairan sel. Yang ketiga sama-sama memiliki materi genetik. Bedanya adalah untuk sel hewan dan sel tumbuhan materi genetiknya dilingkupi oleh membran inti sel, sedangkan pada bakteri materi genetiknya tersebar tidak ditutup oleh membran inti sel. Nah, perbedaan yang dimiliki oleh sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu sel tumbuhan memiliki dinding sel, kemudian memiliki kloroplas dan memiliki vakuola sel. Dinding sel fungsinya untuk memberi kekakuan sel. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa bentuk dari sel tumbuhan itu tetap kaku ya. Kemudian untuk kloroplas itu fungsinya terkait dengan proses fotosintesis ya. Di dalamnya mengandung klorofil. Sedangkan vakuola berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan ya, serta terkait dengan tekanan turgor. Jadi untuk mengatur tekanan turgor yang ada di dalam sel. Sedangkan bagian yang dimiliki sel hewan yang tidak dimiliki sel tumbuhan adalah pada sel hewan memiliki lisosom. Jadi lisosom itu organel yang isinya itu mengandung enzim-enzim pencernaan, berfungsi untuk pencernaan intrasel. Kemudian ada yang namanya sentriol. Nah, sentriol ini nanti berfungsi ketika terjadi proses pembelahan sel. Nah, kemudian untuk yang gambar C ini adalah gambar bakteri. Jadi yang tidak dimiliki oleh sel yang lainnya tapi dimiliki oleh sel bakteri, di sini ada kapsul, kemudian ada dinding sel bakteri, kemudian ada villi dan juga ada flagella. Ya, pembahasan terkait flagella, villi, dinding sel, kapsul sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan struktur sel, khususnya struktur sel pada sel eukariotik. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu terkait membran sel. Membran sel pada sel hewan itu letaknya adalah di sebelah luar ya. Jadi letaknya paling luar. Karena letaknya paling luar, maka dia berfungsi sebagai pelindung ya, pelindung bagian dalam sel terhadap gangguan dari luar. Nah, membran sel ini strukturnya seperti gambar ini. Penyusunnya ada 3. Yang pertama ada lipid bilayer, artinya lemak 2 lapis. Lipid itu lemak, bilayer itu maksudnya 2 lapis. Jadi lapisan lemaknya itu ada 2 lapis, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Ya, nomor 1 ini kita bisa lihat. Kemudian yang kedua ada yang namanya protein ya. Proteinnya itu ada 2 macam, ada protein integral, ada protein perifer. Kalau protein integral itu adalah protein yang letaknya itu menembus 2
lapis lipid ya. Jadi dari bagian atas menembus ke tengah sampai menembus ke bagian bawah. Sedangkan protein perifer itu letaknya hanya di salah satu lapisan saja. Ada di lapisan atas saja atau di lapisan bawah saja. Penyusun membran sel yang ketiga yaitu adalah glikokaliks ya. Glikokaliks itu tersusun atas gugus gula. Nah, glikokaliks ini dibedakan menjadi dua macam. Ada yang berikatan dengan lipid disebut sebagai glikolipid, dan yang berikatan dengan protein disebut sebagai glikoprotein. Nah, glikokaliks ini letaknya itu ada di luar. Fungsinya itu biasanya berfungsi sebagai reseptor sel ya. Jadi jika ada gangguan dari luar, maka glikokalikslah yang akan menerima rangsangan itu karena dia berfungsi sebagai reseptor. Ya, jadi membran sel itu komponennya tersusun atas bilayer lipid atau lemak dua lapis, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah glikokaliks. Nah, selain sebagai pelindung, ternyata membran sel itu juga berfungsi sebagai tempat untuk pertukaran zat dari dalam sel dan dari luar sel. Karena apa? Karena membran sel ini memiliki sifat semipermeabel, hidup, dan sangat tipis ya. Maksudnya semipermeabel adalah tidak semua zat itu bisa masuk dan keluar sel. Jadi hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk dan keluar sel. Kemudian membran sel ini bersifat hidup. Nah, sehingga membran sel ini juga merupakan komponen dari protoplasma. Di pertemuan sebelumnya sudah saya bahas bahwa komponen penyusun sel itu dibedakan menjadi bagian protoplasma, yaitu bagian sel yang hidup, dan bagian inklusi sel, yaitu bagian sel yang mati. Nah, membran sel ini masuk dalam komponen protoplasma, yaitu bagian hidup dari sel. Kemudian strukturnya membran sel itu adalah sangat tipis ya, karena dia berfungsi sebagai membran untuk membantu proses pertukaran zat dari dan ke dalam sel ya, supaya lebih memudahkan ketika pertukaran. Oleh sebab itu strukturnya memang harus tipis. Nah, ini adalah struktur lengkap dari membran sel. Di sini dapat dilihat bahwa sel itu tersusun atas lipid bilayer, artinya lemak dua lapis yang warnanya merah. Nah, ini adalah lemaknya. Kemudian dia juga tersusun atas protein yang warnanya biru. Ada dua macam, protein integral yang menembus dua lapis membran sel, dan protein perifer yang hanya terletak di salah satu sisi dari membran sel. Kemudian ada yang namanya glikokaliks yang warnanya hijau. Ini ada dua macam. Disebut glikoprotein ketika glukosanya menempel pada protein, disebut glikolipid jika glukosanya langsung melekat pada lipid. Sekarang kita bahas dulu terkait dengan bilayer lipid atau lemak dua lapis. Jadi, lemak penyusun dari membran sel itu terdiri dari dua bagian. Ada bagian kepala, ada bagian ekor. Jadi ada satu kepala dan ada dua ekor ya. Kemudian di bagian kepala ini ternyata tersusun atas molekul-molekul polar. Karena dia tersusun atas molekul polar, maka bagian kepala ini sifatnya hidrofilik, artinya suka air. Sedangkan bagian dua ekornya ini mengandung molekul-molekul nonpolar, sehingga dia sifatnya hidrofobik, artinya takut air. Bagian kepala ini bersifat polar karena penyusunnya ini tersusun atas ini ya. Tersusun atas kolin, fosfat, dan gliserol. Sedangkan bagian ekor bersifat nonpolar karena tersusun oleh asam lemak. Nah, inilah alasannya kenapa bagian yang kepala ini selalu berada di bagian luar.
yang mengarah kepada cairan, entah itu cairan sitoplasma atau cairan ekstraseluler. Bisa dilihat ya pada gambar yang sebelah kanan, yang kotak kecil ini kita bisa lihat bahwa bagian kepalanya yang sifatnya polar, yang sifatnya suka air itu letaknya selalu berada di luar karena berbatasan dengan cairan, entah itu cairan sitoplasma atau cairan ekstraseluler. Sedangkan bagian ekornya karena dia takut air atau hidrofobik, letaknya itu selalu mengarah ke dalam karena dia takut air. Ini adalah ringkasan dari yang sudah saya jelaskan barusan mengenai lipid bilayer. Sudah dijelaskan di awal tadi kalau sifat dari membran sel itu adalah semi permeable, artinya tidak semua zat itu bisa masuk dan keluar sel. Karena sel itu tersusun atas lipid bilayer. Nah, zat-zat apa saja yang bisa masuk dan keluar sel dengan mudah? Yang pertama itu ada golongan dari molekul-molekul hidrofobik, yaitu molekul-molekul yang takut air. Contohnya seperti oksigen, karbon dioksida, nitrogen, benzen. Jadi, gas-gas ini bisa mudah langsung masuk ke dalam sel atau keluar sel. Kemudian yang kedua ada molekul polar yang tidak bermuatan yang ukurannya kecil. Contohnya air, urea, dan gliserol. Jadi dia bisa berpindah dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah dengan mudahnya. Sedangkan untuk molekul-molekul polar yang tidak bermuatan yang ukurannya besar seperti glukosa dan sukrosa serta ion-ion yang bermuatan seperti H+, Na+, Ca2+, Cl- itu dia tidak bisa masuk dengan mudah ke dalam sel atau tidak bisa keluar dengan mudah keluar sel. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu sifat kenapa membran sel itu bersifat semi permeable. Untuk protein membran sel itu dibedakan menjadi dua macam, ada protein integral, ada protein perifer. Untuk protein integral yang sebelah kiri gambarnya itu memiliki dua sifat berdasarkan suka atau tidak sukanya terhadap air. Ada bagian hidrofilik, yaitu yang letaknya di tepi di bagian lapisan luar membran sel, dan ada yang hidrofobik, yaitu yang menembus yang berada di tengah-tengah lapisan membran sel. Nah, karena dia memiliki dua sifat ini, maka disebut sebagai amfipatik. Artinya dia punya sifat hidrofilik dan hidrofobik. Sedangkan protein perifer yang merupakan gambar di sebelah kanan ini adalah gambar protein perifer yang letaknya di salah satu sisi membran ya, di bagian luar lapisan membran sel. Jadi sifatnya dia protein non transmembran, jadi tidak sampai masuk menembus membran sel. Nah, sifatnya itu adalah hidrofilik, yaitu dia suka air karena dia letaknya berada di luar permukaan sel. Pada pembahasan lipid bilayer tadi sudah dijelaskan bahwa molekul hidrofobik, molekul polar tidak bermuatan yang ukurannya kecil itu dapat mudah masuk dan keluar sel. Sedangkan ion-ion molekul polar tidak bermuatan yang ukurannya besar itu dia susah untuk melewati membran sel karena sifat dari membran sel yang selektif permeable atau semi permeable. Oleh sebab itu, untuk zat-zat yang tidak memungkinkan masuk melalui membran sel, sementara zat tersebut dibutuhkan untuk sel, maka prosesnya biasanya dibantu oleh protein ini. Nah, proteinnya adalah protein integral. Prosesnya ada beberapa macam ya, ada melalui channel
Ya, jadi proteinnya membentuk channel atau gerbang. Ketika ada zat masuk, maka tutup gerbangnya ini nanti akan membuka. Setelah gerbangnya masuk, maka tutupnya ini juga akan menutup lagi. Kemudian yang kedua, dibantu oleh yang namanya karier, ya. Jadi bentuknya seperti yang nomor 3 ini, ya. Jadi kalau ada zat masuk, maka protein yang berfungsi sebagai karier ini akan membuka. Kemudian kalau sudah lewat zatnya, maka akan menutup lagi. Nah, nomor 2 channel mediated diffusion sama nomor 3 carrier mediated diffusion ini difasilitasi oleh protein. Nah, nomor 2 dan nomor 3 ini masuk dalam difusi yang terfasilitasi, istilahnya difusi terfasilitasi. Sedangkan zat yang bisa masuk dan keluar sel dengan mudah itu melalui proses simple difusi ini tadi. Jadi langsung lewat aja tanpa bantuan protein, itu disebut sebagai simple difusi atau difusi sederhana. Nah, sementara untuk zat-zat yang diperlukan ketika konsentrasinya itu jumlahnya sedikit, sementara di dalam sel itu jumlahnya banyak. Nah, tetapi zat itu masih diperlukan oleh sel tubuh kita, maka mau tidak mau zat itu harus berpindah dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi dengan dibantu yang namanya energi. Nah, proses pemindahan zat dengan dibantu energi ini disebut sebagai transport aktif, ya. Jadi perlu diingat kalau difusi sederhana, ya, atau simple difusi, kemudian difusi terfasilitasi, ya, pada gambar nomor 2 dan nomor 3 ini semua prosesnya itu zatnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalau simple difusi itu tanpa media apa-apa. Kalau yang channel mediated diffusion sama carrier mediated diffusion itu dibantu media protein, ya, membentuk channel atau dengan karier. Sedangkan yang transport aktif itu jika perpindahan zatnya itu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga perlu bantuan energi. Ini adalah skema dari protein channel. Jadi ini adalah contoh dari protein integral yang membentuk seperti pintu gerbang. Kalau tidak ada zat yang masuk, maka bagian yang atas ini yang berfungsi sebagai pintu gerbang ini akan menutup. Sedangkan jika ada zat yang akan masuk atau keluar, maka pintu gerbang ini akan membuka. Nah, yang ini adalah contoh dari protein karier, ya. Jadi ketika ada zat yang masuk, maka pintunya ini akan membuka seperti ini, ya, yang sebelah kiri. Sedangkan ketika zat mau dikeluarkan, maka pintu yang atas ini nantinya akan membuka. Bergantian modelnya. Protein karier itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang uniport, jika zat yang masuk itu hanya 1. Kemudian ada symport, jika zat yang masuk itu ada 2 macam, ya. Kemudian ada yang namanya antiport, ketika zat yang masuk itu ada 2 macam tapi arahnya itu berlawanan. Sekarang kita bahas terkait dengan glycocalyx. Jadi glycocalyx itu penyusunnya adalah glukosa. Nah, glycocalyx ini letaknya berada di permukaan dari membran sel. Fungsinya adalah sebagai reseptor. Karena dia berfungsi sebagai reseptor, maka dia berperan untuk melindungi sel dari kerusakan mekanis dan kimiawi atau kemis. Dengan cara apa? Dengan cara memberi jarak bagi sel. Jadi karena dia berfungsi sebagai reseptor, kalau ada gangguan entah itu fisik atau kimiawi, maka dialah yang nantinya bereaksi terhadap rangsangan dan memberikan sinyal kepada sel untuk menjauh, sehingga tidak terjadi interaksi antara sel itu dengan zat asing. Selain berfungsi sebagai reseptor untuk menjauhi gangguan fisik dan kimiawi, maka reseptor pada glycocalyx ini berfungsi untuk pelekatan antara
suatu sel dengan sel yang lainnya. Jadi ketika ada suatu zat atau benda asing yang memiliki reseptor yang sesuai dengan reseptor sel itu, maka akan terjadi perlekatan. Contohnya adalah interaksi antara sperma dan ovum. Nah, ini terjadi karena reseptor yang ada pada sperma dengan reseptor yang ada pada ovum itu sesuai. Setelah kita bahas terkait dengan membran sel, sekarang akan kita bahas tentang organel-organel sel. Nah, organel-organel sel pada sel eukariotik itu banyak sekali ya. Jadi di situ ada lisosom, ada badan Golgi, ada mitokondria, ada ribosom, ada retikulum endoplasma ya. Sekarang akan kita bahas satu-satu. Organel pertama yang akan kita bahas adalah mitokondria. Jadi, bentuk mitokondria ini adalah seperti ini ya. Jadi bentuknya tersusun atas dua lapisan membran. Ada yang membran luar sama ada membran dalam yang meliuk-liuk ya, meliuk-liuk membentuk krista namanya. Nah, tujuannya apa? Kok membran dalam ini meliuk-liuk membentuk krista? Untuk memperluas bidang permukaannya. Fungsi mitokondria ini adalah berfungsi untuk melakukan respirasi sel. Maksudnya adalah ketika kita makan ya, nutrisi yang kita makan setelah diserap di usus halus kita, makanan itu akan dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, nutrisi atau sari-sari makanan di jaringan tubuh itu nantinya akan dimasukkan ke dalam sel. Di sel, nutrisi itu nantinya akan diolah di dalam mitokondria ini. Makanan yang kita makan itu nanti akan dipecah oleh oksigen di dalam mitokondria. Nanti akan dihasilkan energi. Energinya digunakan untuk aktivitas sel dan menghasilkan zat sisa, yaitu karbon dioksida dan air. Nah, karbon dioksida dan air ini nantinya akan dilepaskan ketika proses respirasi atau bernafas ya, ketika menghembuskan nafas. Jadi proses respirasi internal yang sebenarnya terjadi itu adalah di dalam mitokondria ini. Asal-usul dari mitokondria itu bisa dijelaskan melalui proses teori endosimbiosis. Nah, ini menjelaskan kenapa mitokondria itu memiliki dua membran. Hal ini dikarenakan karena dulu dipercaya bahwa mitokondria itu asal muasalnya merupakan bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen yang melakukan endosimbiosis dengan sel eukariotik ancestral atau nenek moyang. Nah, karena prosesnya melalui pelingkupan, jadi sel nenek moyang yang besar ini melingkupi bakteri aerob sehingga bakteri aerob itu masuk ke dalam. Nah, hal inilah yang menyebabkan si mitokondria ini memiliki dua lapis membran. Teori endosimbion itu dapat menjelaskan mengenai ciri-ciri dari mitokondria. Yang pertama, mitokondria itu memiliki ukuran yang kira-kira mirip dengan ukuran bakteri. Nah, sehingga peneliti pada saat itu menyimpulkan kalau mitokondria itu sebenarnya adalah bakteri aerob yang melakukan endosimbiosis dengan sel nenek moyang, sel eukariotik nenek moyang. Yang kedua, ternyata mitokondria itu memiliki genomnya sendiri atau DNA-nya sendiri. Nah, disebut sebagai DNA mitokondria atau mtDNA. Kemudian ternyata si mitokondria ini dapat melakukan reproduksi secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Jadi mitokondria itu bisa membelah ya, dari satu mitokondria menjadi dua mitokondria yang lain. Kemudian yang selanjutnya, ternyata mitokondria itu memiliki ribosom sendiri. Jadi dia punya organel yang namanya ribosom ya. Kemudian ribosomnya ini memiliki ukuran 70S, yaitu ukuran yang sama dengan ukuran ribosom pada bakteri. Nah, yang terakhir, dia itu memiliki membran ganda.
Karena apa? Karena membran ganda ini dipercaya merupakan hasil endosimbiosis antara bakteri aerob dengan nenek moyang dari sel eukariotik. Matriks itu merupakan bagian dari mitokondria. Jadi matriks itu merupakan cairan yang mengandung enzim-enzim yang berada di dalam mitokondria. Nah, di dalam matriks inilah itu dapat ditemukan genom DNA yang disebut mtDNA tadi dan ribosom mitokondria. Jadi kalau matriks ini cairannya ya, cairan yang ada di dalam mitokondria yang mengandung enzim, genom sama ribosom itu disebut sebagai matriks yang warnanya biru ya pada gambar. Intermembran atau membran dalam merupakan membran yang berlekuk-lekuk di dalam mitokondria yang membentuk krista. Nah, fungsinya lekukan itu adalah untuk memperluas bidang permukaan. Nah, krista ini mengandung 3 protein yang membantu proses reaksi oksidasi pada rantai respirasi, membantu pembuatan ATP dalam matriks, dan protein transport. Jadi, protein transport yang ada pada membran dalam dari mitokondria ini sifatnya itu selektif permeabel. Artinya, zat-zat tertentu itu bisa masuk. Nah, selain mengandung protein yang sifatnya selektif permeabel, ternyata membran dalam ini juga mengandung kardiofilin atau double phospholipid. Karena mengandung kardiolipin ini yang menyebabkan si inner membran ini bersifat impermeabel terhadap ion. Artinya ion-ion itu tidak akan mampu menembus membran dalam dari mitokondria ini. Nah, sedangkan membran luar dari mitokondria ini mengandung protein-protein yang disebut sebagai porin. Nah, adanya protein-protein porin inilah yang menyebabkan membran luar pada mitokondria ini sifatnya adalah permeabel. Artinya semua zat-zat atau molekul yang ukurannya kurang atau sama dengan 5000 Dalton jadi bisa masuk dan keluar membran luar dari mitokondria ini. Nah, yang terakhir itu adalah intermembran space. Jadi intermembran space itu merupakan ruangan yang terletak antara membran luar dan membran dalam dari mitokondria. Nah, di dalamnya itu mengandung enzim yang berfungsi untuk fosforilisasi nukleotida. Nah, ini adalah skema proses oksidasi atau pembakaran yang dibantu oleh oksigen yang terjadi di dalam mitokondria. Jadi ketika kita makan, maka glukosa dan lemak itu nanti akan diglikolisis di sitosol. Sitosol itu adalah sitoplasma. Nah, glukosa dan lemak ini nanti akan diubah menjadi pirufat dan asam lemak. Pirufat dan asam lemak ini nanti masuk ke dalam matriks mitokondria. Matriks mitokondria itu adalah cairan yang ada di dalam mitokondria yang tadi mengandung banyak enzim pencernaan. Nah, pirufat dan asam lemak ini setelah masuk ke dalam matriks mitokondria akan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini selanjutnya akan masuk ke siklus asam sitrat. Adalah skema proses konversi pirufat berubah menjadi asetil-CoA. Jadi pirufat ini nanti akan dipecah sehingga dihasilkan NADH plus H plus dan asetil-CoA. Ya, ini skemanya. Ini adalah skema siklus oksidasi asam lemak yang diubah menjadi asetil-CoA. Proses terjadinya sama di dalam matriks mitokondria atau cairan dari mitokondria. Nah, asam lemak ini diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian selain asetil-CoA, hasil akhirnya adalah NADH dan FADH2 ya. Ini di panah ini bisa dilihat ya. Jadi FAD diubah menjadi FADH2, sedangkan NAD plusnya diubah menjadi NADH ya. Selain itu juga menghasilkan asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah nanti yang akan masuk ke dalam proses siklus asam sitrat. Ini adalah siklus dari asam sitrat.
Nama lainnya adalah siklus asam trikarboksilat atau biasa dikenal sebagai siklus Krebs. Jadi asetil-CoA hasil dari oksidasi tadi itu masuk ke dalam siklus Krebs ini. Nah, nanti dia akan ditambah dengan H2O. Jadi asetil-CoA dengan H2O dengan NAD dan FAD itu nantinya akan dipecah, diubahlah menjadi NADH dan FADH2 dan juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Nah, NADH dan FADH2 ini merupakan sumber elektron untuk mereduksi oksigen berubah menjadi H2O. Jadi dulu waktu di SMA sudah dijelaskan ya kalau air pada proses respirasi sel atau oksidasi makanan itu bukan berasal dari glukosa ya. Kalian ingat kan siklusnya? Kalau kalian ingat terkait dengan proses pembakaran makanan, C6H12O6 dibakar dengan O2 akan dihasilkan energi, dikeluarkanlah zat sisa berupa CO2 dan H2O. Nah, H2O ini didapat bukan dari pecahannya gula, bukan pecahannya dari C6H12O6, tetapi merupakan pecahan dari atau reduksi dari oksigen ya. Nah, proses terjadinya siklus Krebs ini terjadi di dalam membran dalam mitokondria atau yang disebut sebagai krista. Sekarang kita akan bahas tentang retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma itu merupakan struktur yang seperti membran berlipat-lipat. Di bawah kanan itu ada struktur warna hijau. Nah, ini adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma atau RE ini dibedakan menjadi dua macam. Ada RE halus, ada RE kasar. RE halus itu adalah RE yang tidak ditempeli oleh ribosom. Sedangkan RE kasar adalah RE yang ditempeli oleh ribosom. Ini adalah struktur dari retikulum endoplasma. Jadi bentuk yang RE halus itu letaknya agak ke tengah ya, sedangkan yang RE kasar dia lebih ke daerah yang di tepi yang ada bintik-bintik ribosomnya. Untuk bahan dari retikulum endoplasma ini tersusun atas lipid dan protein. Nah, letaknya itu antara membran inti dan membran sitoplasma. Jadi ada membran berlipat-lipat yang terletak antara membran inti dengan membran sitoplasma, itu adalah retikulum endoplasma. Nah, fungsi untuk RE kasar yaitu RE yang ditempeli oleh ribosom, yaitu untuk menampung protein hasil dari sintesis protein yang dilakukan oleh ribosom. Jadi ribosom itu fungsinya adalah tempat untuk melakukan sintesis protein. Nah, protein hasil sintesis dari ribosom ini nantinya akan ditampung oleh si RE kasar ini tadi. Sedangkan fungsi dari RE halus itu dia tidak mengandung ribosom. Dia berfungsi untuk tempat sintesis lemak, senyawa-senyawa steroid, kolesterol, tempat inaktivasi obat, dan detoksifikasi. Nah, si RE ini juga lah yang membantu proses transportasi zat ya dari inti. Jadi kalau ada suatu zat yang perlu ditransportasikan dari dalam inti keluar sel, itu dibantu oleh si retikulum endoplasma ini. Selanjutnya akan kita bahas terkait badan Golgi. Jadi badan Golgi ini strukturnya seperti gambar yang di atas ini ya. Sama, merupakan bentukan seperti kantong-kantong bertumpuk. Kalau pada sel strukturnya di bawah ini yang warnanya merah. Nah, ini adalah gambar dari badan Golgi. Jadi badan Golgi itu merupakan bentukan tumpukan dari kantong-kantong pipih yang sangat kompleks. Fungsinya itu apa saja? Yang pertama adalah untuk menerima dan memodifikasi atau mengemas produk retikulum endoplasma. Jadi protein-protein ataupun asam lemak, kolesterol, steroid yang ditampung
yang dihasilkan di retikulum endoplasma nantinya itu akan disalurkan ke badan Golgi. Di badan Golgi ini nanti akan dimodifikasi dan dikemas menjadi bentukan yang lebih aktif, yang siap untuk digunakan, yang siap pakai. Nah, yang selanjutnya fungsinya adalah untuk membantu mengirimkan zat-zat tersebut ke membran sel. Jadi dia itu membantu transport zat yang tadi diterima oleh si retikulum endoplasma nantinya itu akan diteruskan ke badan Golgi ini. Ya, jadi terkait dengan transport juga. Nah, untuk badan Golgi ini dibedakan menjadi 3 bagian. Ada bagian cis, bagian medial, sama bagian trans. Untuk badan Golgi yang letaknya berdekatan dengan retikulum endoplasma yang fungsinya menerima pertama kali produk dari RE itu adalah bagian yang cis. Kemudian produk ini nanti akan dibawa ke bagian medial, selanjutnya nantinya akan dibawa ke bagian yang trans. Nah, di bagian trans ini merupakan bagian akhir dari badan Golgi. Nah, di situ keluar vesikel-vesikel. Nah, vesikel-vesikel ini membawa produk-produk atau sekretori yang dihasilkan oleh ribosom ataupun RE tadi. Jadi produk-produk yang tadi itu akan dibawa ke dalam vesikel sekretori ini. Nah, kita akan bahas tentang organel sel yaitu lisosom. Lisosom itu bentuknya itu bulat seperti bola-bola kecil yang hanya terdiri atas satu lapis membran. Nah, lisosom ini mengandung enzim-enzim pencernaan. Nah, enzim-enzim pencernaan ini dihasilkan dari proses sintesis protein pada ribosom ya. Pada ribosom yang melekat di RE dan dikemas di badan Golgi. Nah, fungsi dari lisosom ini karena dia mengandung enzim-enzim pencernaan, maka dia berfungsi untuk mencerna bahan makanan, yaitu protein, karbo, lemak yang masuk ke dalam sel, baik masuknya secara pinositosis atau proses masuknya cairan atau istilahnya minum tanda kutip pada sel, atau fagositosis, proses memakan benda asing dari luar sel dimasukkan ke dalam sel. Nah, proses pencernaan seluler ini terjadi di dalam organel lisosom ini. Ini adalah enzim-enzim yang ditemukan di dalam lisosom. Jadi ada nuklease, ada protease, ada lipase, ada fosfatase ya. Nah, enzim-enzim inilah yang berfungsi untuk menghancurkan zat sesuai nama dari enzim itu sendiri. Jadi kalau lipase berarti dia enzim yang berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kalau glikosidase itu enzim yang berfungsi untuk menghancurkan glukosa. Sulfatase berarti enzim yang berfungsi untuk menghancurkan sulfat. Nah, terkait dengan bagian-bagian sel yang sudah rusak atau yang sudah tua atau yang mati, nantinya itu akan dihancurkan di dalam lisosom ini juga. Nah, zat sisa dari penghancuran ini nanti dijadikan sebagai zat sisanya itu bisa dijadikan bahan untuk menyusun zat yang baru. Jadi proses pencernaan intrasel, baik itu zat-zat yang berasal dari luar sel atau sel yang sudah tua itu sendiri pun atau bagian-bagian sel yang sudah rusak itu pun nantinya akan dihancurkan di dalam lisosom ini. Nah, jadi lisosom ini di dalamnya itu mengandung sekitar 40 jenis enzim hidrolitik ya, enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan. Enzim-enzim ini dihasilkan oleh ribosom, dirakitnya, ditampungnya di dalam retikulum endoplasma dan dimodifikasi di dalam badan Golgi. Jadi antara ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi dan lisosom ini saling terkait ya, fungsinya saling terkait. Ini adalah skema dari keterkaitan 4 organel sel itu tadi. Ada ribosom yang fungsinya untuk
tempat terjadinya sintesis protein. Protein hasil sintesis dari ribosom ini nantinya akan ditampung, dirakit di dalam retikulum endoplasma yang kasar ya. Kemudian protein di RE ini setelah ditampung dirakit akan dialihkan ke badan Golgi. Pertama itu ke bagian cisnya, kemudian ke bagian medialnya, selanjutnya ke bagian transnya. Nah, di badan Golgi ini protein mengalami modifikasi, diubah menjadi bentuk yang aktif, yang siap pakai ya, yang sudah siap pakai. Nah, dari bagian badan Golgi trans ini nantinya akan keluar vesikel-vesikel transport yang di dalamnya membawa produk hasil dari sintesis protein dari ribosom itu tadi. Nah, vesikel-vesikel ini membawa produknya itu dibawa ke lisosom ya. Nah, nanti protein-protein ini tadi dalam bentuk yang sudah siap pakai, misalnya itu adalah enzim, akan dipindahkan ya dari vesikel transport ke dalam lisosom. Nah, jadi enzim-enzim tadi yang dihasilkan oleh ribosom itu nantinya akan ditampung berada di dalam lisosom. Ini adalah skema perjalanan dari proses sintesis protein. Jadi, protein ini disintesis di ribosom yang melekat di retikulum endoplasma. Kemudian proteinnya nanti ditangkap ya di RE, dirakit di RE, setelah itu dimodifikasi di badan Golgi. Nah, setelah itu protein hasil modifikasi di badan Golgi ini nantinya itu akan dibedakan menjadi 3 macam. Ada protein dalam bentuk enzim itu nanti akan dimasukkan ke dalam lisosom yang berfungsi sebagai enzim pencernaan di lisosom itu sendiri, atau protein itu berupa enzim pencernaan yang nantinya akan dikeluarkan dari sel untuk kebutuhan di luar sel melalui vesikel-vesikel sekretory, atau bisa juga protein dalam bentuk enzim ini langsung dikeluarkan melewati membran sel ya. Jadi proses pengeluaran enzim dari dalam sel keluar sel untuk kebutuhan luar sel itu bisa melalui proses langsung, yaitu dikeluarkan melalui membran sel atau melalui vesikel sekretory. Ini adalah skema dari fungsi lisosom. Jadi ada beberapa fungsi lisosom. Yang pertama adalah berfungsi untuk mencerna zat-zat yang masuk dari luar sel. Jadi kita lihat ya skemanya yang nomor 1, tanda panahnya. Jadi ketika ada benda asing yang masuk ke dalam sel melalui proses endositosis, maka zat asing ini akan dilingkupi oleh vesikel sementara yang disebut sebagai endosom. Nah, lisosom yang mengandung enzim pencernaan ini nantinya akan mendekat ke endosom, mengeluarkan enzim pencernaannya, kemudian zat asing yang di dalam endosom ini akan dihancurkan oleh enzim pencerna oleh lisosom itu. Nah, zat sisa dari pencernaan ini akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Yang kedua adalah terkait dengan kematian sel. Jadi ketika sel ini sudah rusak ya, atau sudah mati, sudah mencapai usianya, jadi sel itu punya usia tertentu ya. Nah, ketika sel itu sudah dianggap tua, sudah mencapai usianya, maka lisosom ini nantinya akan mengeluarkan enzim-enzim penghancur sehingga sel ini akan dihancurkan ya. Yang ketiga, fungsinya adalah autofagi. Nah, kita lihat skema yang nomor 3. Jadi ketika ada organel-organel sel yang sudah tua, yang sudah rusak, maka organel-organel ini nanti akan dihancurkan oleh lisosom ini ya. Jadi dia yang berfungsi untuk menghancurkan organel-organel atau bagian-bagian sel yang sudah tua, yang sudah rusak. Nah, yang keempat itu terkait dengan fungsi molekular turnover. Jadi ketika ada zat-zat yang ada di dalam sel seperti protein, kemudian CH3 yang sudah tidak diperlukan lagi, maka akan diproses di dalam lisosom ini.
Nah, yang fungsi kelima itu terkait dengan extracellular function. Jadi proses pengeluaran. Zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi di dalam sel itu nanti akan dikeluarkan melalui lisosom ini dengan proses eksositosis atau pengeluaran. Nah, fungsi yang terakhir itu terkait dengan reseptor recycling. Jadi ketika reseptor itu sudah dirusak atau sudah mencapai usianya, maka reseptor ini akan di-recycle lagi di dalam lisosom. Kemudian setelah di-recycle ya, dikelola lagi akan dijadikan reseptor yang baru ya melalui proses eksositosis ini. Ini adalah beberapa fungsi dari organel sel berupa lisosom ya, organel sel lisosom maksudnya. Ini adalah fungsi-fungsi dari lisosom ya. Jadi fungsi yang pertama, dia berfungsi sebagai organ pencernaan ketika ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kita lihat ya skemanya. Yang pertama, jadi kalau ada benda asing yang masuk ke dalam sel ya melalui proses endositosis, maka zat asing itu akan dilingkupi oleh yang namanya endosom. Jadi bentuk kantong sementara. Nah, si lisosom yang mengandung enzim pencernaan ini nantinya akan mendekat ke endosom. Lisosom akan mengeluarkan enzim pencernaannya sehingga zat asing itu nantinya akan dihancurkan oleh enzim pencerna itu tadi. Nah, kemudian zat sisanya dari zat asing yang masuk itu tadi nanti akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Yang kedua, fungsi dari lisosom itu terkait dengan kematian sel ya. Jadi ketika ada selnya itu sudah tua atau sudah rusak, maka lisosom ini nantinya akan mengeluarkan enzim. Nah, enzim penghancur sehingga menghancurkan sel yang rusak atau sel yang sudah tua itu tadi. Nah, yang ketiga itu berfungsi sebagai autofagi. Jadi, misalnya ada bagian-bagian atau organel sel yang sudah rusak atau tua, maka si lisosom ini nanti akan mendekati organel itu, kemudian akan dihancurkan ya. Jadi akan dimakan ya, akan dihancurkan. Nah, zat sisa yang sudah tidak dipakai nantinya akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Bedanya kalau yang nomor 2 itu dia membunuh selnya sendiri yang sudah tua ya. Ketika sel itu sendiri sudah tua, maka si lisosom ini nanti akan mengeluarkan sel untuk menghancurkan sel itu sendiri. Sedangkan kalau yang nomor 3 yang autofagi ini, dia itu memakan sel atau organel sel yang sudah tua di dalam sel itu ya, kemudian dihancurkan oleh si lisosom. Zat sisanya itu akan dikeluarkan melalui proses eksositosis. Nah, sedangkan fungsi yang keempat, dia itu berfungsi sebagai turnover molekuler ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang ribosom. Nah, ribosom itu merupakan salah satu organel sel yang bentuknya itu sangat kecil sekali. Ribosom itu dibedakan menjadi 2 macam, ribosom yang melekat pada retikulum endoplasma dan ribosom yang letaknya tersebar di sitoplasma. Fungsinya itu sama, yaitu untuk sintesis protein. Nah, ribosom ini penyusunnya adalah protein dan RNA, ribosomal RNA. Nah, untuk sel eukariot, maka ribosomnya itu tersusun atas molekul kecil dan molekul besar. Muatannya itu 40 sama 60. Nah, muatan total dari ribosom sel eukariot itu adalah 80. Sedangkan muatan total dari ribosom sel prokariot itu adalah 70. Semua organel yang sudah kita bahas tadi itu semuanya dapat kita temukan di dalam sitoplasma. Jadi fungsi dari sitoplasma itu adalah tempat organel-organel sel dan tempat terjadinya seluruh aktivitas sel. Nah, sitoplasma ini sebagian besar penyusunnya itu adalah air. Jadi sekitar 90% penyusun dari sitoplasma itu air ya.
Sekarang kita akan bahas tentang nukleus atau inti sel. Jadi inti sel itu dibedakan menjadi 3 bagian. Membran inti, kemudian cairan inti, dan anak inti. Nah, membran inti ini membedakan antara sel eukariot sama sel prokariot. Kalau dia punya membran inti sel, maka disebut sebagai sel eukariot. Contoh makhluk hidupnya adalah hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan kalau dia tidak punya membran inti sel, maka disebut sebagai sel prokariot. Contoh makhluk hidupnya adalah bakteri. Kemudian membran inti sel ini memiliki pori-pori ya. Jadi dia punya pori-pori di dalam membran inti sel. Nah, selain itu juga ada yang namanya cairan inti ya atau nukleoplasma. Selain cairan inti, di dalam inti sel juga terdapat anak inti atau nukleolus atau nukleui. Nah, di dalam nukleus ini ditemukanlah DNA yang bergabung membentuk kromosom. Pembahasan terkait dengan DNA dan kromosom akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, itulah tadi pembahasan terkait struktur dari sel yang diwakilkan oleh struktur sel eukariot pada hewan atau manusia ya. Cukup sampai di sini pembahasan tentang struktur sel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.